Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dalam pertemuan kita kali ini, di mana saya akan menjelaskan terkait hukum acara praktek peradilan tun dan konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita akan membahas masalah apa saja wewenang-wewenang yang terdapat di dalam praktek peradilan tun ya, terutama begitu. Dalam pertemuan kemarin sudah dilihat bahwa terkait materi atas skenario dalam peradilan semu itu seperti apa. Kemudian mahasiswa sekalian sudah membaca eh, proses dari peradilan semu itu, kemudian dari mulai hakim hingga membacakan putusan, deplik, ruplik dan segala macamnya itu sudah mahasiswa telah pelajari untuk pertemuan ke-9. Dan kali ini kita memasuki pertemuan ke-10 dalam mata kuliah praktek peradilan tun dan Mahkamah Konstitusi. Oke, tanpa berlama waktu, saya akan jelaskan terkait ringkasan dari praktek peradilan tata usaha negara itu apa. Jadi praktek atau peradilan tata usaha negara ini bisa disingkat sebagai PTUN ya. Di mana petun ya kalau kita sering bilang itu merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan khususnya di bidang tata usaha negara. Tugas dan wewenang mencakup segala urusan terkait tata usaha, perdagangan bisnis, dan administrasi usaha. Jadi PTUN ini atau petun lah ya, yang kita sering bisa lihat adalah termasuk ke dalam suatu peradilan ya. Peradilan yang nantinya peradilan tata usaha negara ini mencakup aspek-aspek khusus di dalam suatu peradilan. Salah satunya yaitu peradilan-peradilan dalam peradilan tata usaha negara ini banyak mengacu kepada unsur-unsur dari keadilan yang menyelenggarakan tersebut di bidang administrasi usaha, administrasi publik biasa begitu. Dan administrasi di dalam suatu kinerja di dalam suatu pemerintahan. Jadi banyak aspek yang bisa kita lihat di dalam praktek tata usaha negara ini sendiri begitu. Termasuk kasus-kasus atau bukti-bukti terkait permasalahan-permasalahan administrasi di dalam suatu pemerintahan. Kemudian dasar hukum petunnya. Di sini saya menghadirkan atau mengambil referensi dari beberapa dasar hukum terkait pelaksanaan atau penyelenggaraan di dalam peradilan tata usaha negara. Di mana kita bisa lihat, mahasiswa bisa lihat sendiri di sini ada Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang mana undang-undang ini mengacu pada pendirian atas dasar dari peradilan tata usaha negara itu. Kemudian yang kedua adalah undang-undang ini juga berasal dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Jadi Undang-Undang Lama 1 itu juga terdapat juga atau rumusan masalahnya itu terdapat atau berasal dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang sudah diamandemen kembali menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebelum diamandemen kembali menjadi Undang-Undang 51 tahun 2009 begitu. Jadi prosesnya sudah 3 kali perubahannya di dalam suatu suatu hukum atau dasar hukum sendiri ya dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara ini sendiri begitu hingga 3 kali ya, di mana 3 kali tersebut itu ada Undang-Undang Nomor 5, ada Undang-Undang Nomor 9, dan terakhir itu Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Kemudian di sini ada dasar peraturan pemerintah ya, di mana PP juga itu juga mempunyai dasar dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, di mana itu terdapat dalam PP nomor 41 tahun 1991 atau tahun 1991. Jadi inilah konseptual dari dasar hukum
dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara yang kita ketahui begitu. Yang sampai sekarang tuh masih ada. Kemudian pengertian petun ya sendiri ya. Di mana peraturan pengertian petun ini sendiri adalah sebagai bentuk pengadilan tingkat pertama yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam operasi tata usaha milik negara, sama seperti pengadilan negeri dan pengadilan agama yang tersedia di tingkat kabupaten atau kota. Jadi PT UN ini tidak hanya dia tersedia di dalam PT UN pusat saja, tetapi PT UN ini atau Petun ini juga ada dalam tingkat pertama di tingkat kabupaten dan kota gitu. Karena banyak penyelesaian Petun itu bersifat administrasi pemerintahan gitu. Kasus-kasus yang terdapat di dalam Petun itu sendiri itu juga kebanyakan adalah kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan bentuk administrasi. Contohnya apa? Yaitu tentang administrasi terkait SK yang diterbitkan oleh atasan di kedinasan, kemudian terus ada penyelewengan hak terkait wewenang di dalam suatu bentuk SK, terus ada juga pemecatan-pemecatan yang bersifat tidak proaktif terkait kewenangan tersebut dan banyak lain sebagainya. Termasuk yaitu juga administrasi di bidang bisnis juga yang nantinya itu bisa dibawa ke dalam ranah PT UN. Jika kasus atau pelanggaran yang terjadi tidak dapat diselesaikan di pengadilan tingkat pertama atau di Petun, maka akan dialihkan pada pengadilan tingkat usaha negara atau PTTUN. Pengadilan tinggi itu di mana? Yaitu di provinsi atau di pusat. Dan PTTUN ini atau pengadilan tinggi ini nanti mempunyai wewenang di mana PTUN itu berada di bawah kendali dari Mahkamah Agung. Karena merekalah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan PT UN itu. Kemudian selain PT UN juga yang berada di tingkat kota dan kabupaten dan PT UN itu yang ada di ibu kota provinsi itu kebanyakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan melalui pengadilan khusus gitu. Pengadilan khusus inilah yang bisa dan hanya tersedia itu di ibu kota negara, yaitu ibu kota provinsi, ibu kota negara gitu atau ibu kota provinsi dan di pusat gitu. Dan nanti itu PT UN ini yang akan membahas terkait permasalahan pajak secara khusus begitu. Jadi ada ketika tidak mempunyai putusan atau tidak sesuai, maka ketika tidak menemukan suatu permasalahan maka bisa dialihkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN gitu. Di ibu kota negara gitu atau di pusat di Jakarta gitu. Kemudian tugas dan wewenang PT UN ya. Nah, subjudul dari pertemuan 10 kali ini adalah membahas terkait tugas dan wewenang dari PT UN itu seperti apa. Dari menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terkait wewenang dan tugas PT UN itu sudah mempunyai dasar hukum di dalam suatu undang-undang. Gitu. Secara umum tidak jauh berbeda dengan pengadilan tingkat pertama gitu. Karena dia adalah dasar bentuk dari suatu peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang bersifat administratif tadi itu. Dan peristiwa administratif ini jatuhnya adalah pengadilan dalam tingkat pertama. Yang mana sengketa atau perkaranya itu selain tata usaha negara itu juga ada milik negara. Gitu. Artinya apa? Yaitu pada tingkat pertama ini PT UN itu bertugas menerima, memeriksa, hingga mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada tata usaha milik negara di kabupaten dan kota. Begitu. Jadi kan permasalahan di dalam Petun itu kan tidak hanya di daerah pusat saja, tapi juga ada di daerah kota dan di kabupaten gitu. Dan malah banyak permasalahan-permasalahan atau sengketa-sengketa yang berhubungan dengan PT UN atau tata usaha negara itu kebanyakan pada tingkat kota dan kabupaten. Makanya kenapa dibentuknya lah PT UN ini berada di tingkat pertama yaitu di kota dan di kabupaten gitu.
Kemudian ketentuan juga itu juga mengatur tugas dan kewajiban petun, yaitu di mana saya bilang tadi di awal bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 itu juga mempunyai dasar hukum terkait pengaturan dari tugas dan kewajiban dari PT UN itu sendiri. Nah, di mana juga dia mempunyai tugas ya yang sesuai dengan bentuk apa yang dibahas gitu terkait PT UN sendiri sebagai fungsi untuk menjalankan pengadilan serta administratif, kemudian ada pengolahan barang, terus ada pengawasan internal yang nantinya itu dapat dilaporkan atau dapat diselesaikan secara baik melalui apa? Pelaporan hasil evaluasi dan pembinaan di dalam peradilan tata usaha negara sesuai dengan kewenangan dari Undang-Undang 51 tahun 2009 begitu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 51 tahun 2009 itu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang tadi kita telah bicarakan bahwa undang-undang terkait peradilan tata usaha negara ini sudah berubah sebanyak 3 kali begitu. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ini terkait peradilan tata usaha negara bahwa kebijakan terkait sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Pejabat tata usaha negara ini siapa ya? Bisa saja dia pemerintahan pusat, pemerintahan dinas, atau pemerintahan yang lain yang mengarah kepada SK yang diterbitkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi di dalam tata usaha negara. Di mana pejabat tata usaha negara atau badan tadi atau badan hukum perdata ini juga mempunyai hubungan baik itu di pusat maupun itu di daerah. Sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara itu termasuklah sengketa kepegawaian. Karena promosalnya atau kontrolnya itu langsung kepada pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi negara, makanya kebanyakan itu sengketa-sengketa yang terdapat di dalam peradilan tata usaha negara yaitu sengketa-sengketa yang berhubungan langsung dengan kepegawaian. Kayak gitu. Karena ada hak dan kewajiban dari seorang pegawai tersebut yang dicederai oleh pejabat administrasi tata usaha negara itu. Nah, dan ini juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu. Jadi kompleksnya ruang lingkupnya khusus gitu loh. Karena mengacu kepada bentuk-bentuk dari sengketa kepegawaian di dalam suatu peradilan tata usaha negara. Kemudian peradilan tata usaha negara ini juga menilai dan memutuskan perselisihan tata usaha negara kecuali dia terdapat atau terhadap tuh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terkait peradilan tata usaha itu yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. Itu dia. Jadi yang menutupi aspek terkait pengertian-pengertian yang terdapat atas tugas dan wewenang dari peradilan tata usaha negara itu sendiri. Menurut apa? Menurut dasar hukumnya. Dasar hukum berapa? Yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 begitu. Terkait praktek atau peradilan tata usaha negara. Kemudian tugas peradilan tata usaha negara di sini ada 6 lah ya yang saya buat. Nah, mahasiswa bisa melihat di sini tugas dari peradilan tata usaha negara yang tadi disebutkan adalah sebagai peradilan tingkat pertama yang mana dia itu mempunyai tugas yang nomor 1 antara lain di sini ya menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa-sengketa dalam tata usaha negara atau TUN tadi. Nah, kemudian kedua apa? Yaitu meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara atau TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN yang berwenang.
Jadi awalnya itu sebagai tingkat atau peradilan tingkat pertama di kabupaten atau kota, kemudian lari ke kota ya. Kemudian ketika tidak mempunyai hasil atas kesimpulan terkait sengketa tata usaha negara, maka seseorang tersebut bisa membawa kasus tersebut ke ranah yang lebih tinggi di ibu kota negara, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN, yang mana PT TUN ini nantinya yang akan memutuskan dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa-sengketa administrasi di dalam peradilan tata usaha negara. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, di sini adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim. Jadi di dalam suatu sengketa administrasi tata usaha negara ini ada kompetensi yang nantinya hakim dapat menentukan keputusannya terkait apa saja yang terdapat di dalam sengketa peradilan tata usaha negara. Dan hakim harus profesionalisme dan mempunyai peningkatan kualitas terkait sengketa yang telah diproses ya, atau sengketa yang dijalankan di dalam peradilan tata usaha negara itu. Jadi hakim tuh harus punya kompetensi gitu loh. Kompetensinya itu kompetensi apa? Yaitu kompetensi yang terdapat dalam hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus atau sengketa-sengketa di dalam peradilan tata usaha negara. Begitu. Jadi harus ada profesionalisme dari hakim itu sendiri dalam menyelesaikan bentuk-bentuk atau sengketa-sengketa di dalam tata usaha negara itu sendiri. Kemudian yang keempat apa? Yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan menetapkan martabat dan kewibawaan aparatur dan lembaga peradilan. Nah, jadi di mana PT UN ini juga masuk ke dalam suatu peradilan di dalam aspek lembaga yudikatif di Indonesia, di mana dia juga mempunyai kepercayaan atas suatu keputusannya di dalam lembaga peradilan itu sendiri, kayak gitu. Karena awalnya saya sudah bilang bahwa profesionalisme hakim itu dapat dipertaruhkan ya kan sesuai dengan peningkatan dari keputusan atas kepercayaan masyarakat itu sendiri begitu. Jadi sudah mempunyai kompetensi, sudah mempunyai peningkatan kualitas, serta ada profesionalisme di dalam suatu hakim, maka dia nantinya akan mempunyai suatu bentuk kewibawaan dari putusan yang telah diambil secara baik demi meningkatkan kepercayaan masyarakat itu sendiri di dalam lembaga peradilan, khususnya peradilan tata usaha negara, begitu. Kemudian yang kelima apa? Ya, terdapat dalam tugas di sini adalah menetapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepanitraan di dalam pengadilan tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha ini juga mempunyai aspek-aspek di mana sebelumnya kan saya sudah memberikan salinan ya terkait proses peradilan semu di dalam praktek peradilan tata usaha negara, di mana ada kebijakan dari panitra terhadap pengadilan tata usaha negara, di mana pemahaman-pemahaman inilah yang nantinya akan dituangkan sebagai bentuk tata kerja dari panitra itu sendiri. Kayak gitu. Karena panitra ini yang akan mencatat dan mengetahui alur-alur yang terdapat di dalam suatu peradilan di dalam tata usaha negara. Jadi dia mencatat seluruhnya gitu. Dari mulai hakim membacakan, kemudian ada situ pengungkapan fakta, ada pengungkapan data, terus ada saksi ahli juga gitu. Ada juga pembuktian juga di dalam suatu peradilan, baik replik, duplik dan lain sebagainya. Itu semuanya nanti akan dicatat oleh panitra sebagai bentuk dari pemahaman dan pelaksanaan terkait tugas peradilan tata usaha negara itu sendiri di dalam pengadilan. Nah, khususnya itu pengadilan tata usaha negara begitu. Kemudian yang keenam di sini itu
membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan tata usaha negara atau PETUN agar menjadi hakim yang profesional. Jadi ada, kalau kita bilang itu kalau di kerja itu mungkin leadership lah ya, leadershipitas ya dari seorang hakim itu ya. Karena yang pertama sudah saya sebutkan tadi, yaitu tugas ketiga dalam peradilan tata usaha negara ada yang namanya profesionalisme hakim. Jadi hakim dituntut untuk menjadi profesional, apalagi dia menyangkut kewibawaan dari seorang aparatur itu sendiri di dalam suatu peradilan begitu. Jadi hakim juga harus dibina, ya bukan dibina ya. Jadi dibina untuk bagaimana hakim ini bisa memahami konteks dari sengketa yang diterimanya atau yang sedang berjalan yaitu. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan inilah yang menjadi bekal hakim nantinya terkait sengketa-sengketa administrasi di dalam peradilan tata usaha negara itu sendiri begitu. Jadi inilah ya 6 aspek tugas dari peradilan tata usaha negara. Kemudian yang ini adalah tujuan peradilan tata usaha negara ya. Slide berikutnya ini adalah tujuan dari kenapa adanya peradilan tata usaha negara ya, atau dibentuknya peradilan tata usaha negara. Itu yang pertama adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjalankan kedudukan warga masyarakat di dalam hukum. Nah, jadi dia apa? Yang mewujudkan tata kehidupan negara, yaitu harus punya tatanan, harus punya struktur, harus punya alur kayak gitu. Tidak bisa hakim menentukan suatu bentuk bentuk dari egonya sendiri, yaitu hakim itu juga harus punya profesionalitas dalam menentukan suatu keputusan. Maka peradilan tata usaha inilah mendorong untuk terbentuknya atau untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib di dalam kedudukan hukum dan menjamin kedudukan hukum itu kepada masyarakat tentunya. Kemudian yang kedua adalah menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para masyarakat, warga masyarakat. Mungkin hampir sama ya dengan beberapa peradilan lainnya terkait unsur-unsur dari terbentuknya peradilan itu sendiri. Karena dimanapun peradilan itu, yaitu yang pastinya untuk menjalin hubungan, ya kan, serta hubungan yang seimbang ya terkait bentuk-bentuk dari kedudukan hukum atau menjamin kedudukan hukum itu sendiri kepada warga masyarakat gitu. Tetapi kalau untuk di peradilan tata usaha negara sendiri yaitu hubungan yang serasi terkait apa keselarasan tadi antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakatnya begitu. Jadi inilah tujuan dari peradilan tata usaha negara begitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan kita, pertemuan 10 dari mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara di mana mempunyai subjudul terkait wewenang dari PT UN sendiri. Gitu. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.